Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan praktikum acara pertama yang berjudul Reaksi Aglutinasi Antigen dan Antibodi. Nah, jadi jurnal yang akan dianalisis oleh kelompok kami berjudul Evaluasi Antigen yang terkonjugasi pada bits yang berfluoresensi untuk mengidentifikasi antigen spesifik sel B. Nah, tujuan dari percobaan ini sendiri adalah untuk mengidentifikasi single antibody expressing cell dan untuk memperbanyak serta menghasilkan antigen spesifik antibody. Penelitian ini menggunakan antigen folate reseptor alpha atau FR alpha dan HER2 yang diisolasi dari kultur sel yang berbeda dan juga menggunakan sel imun yang diisolasi dari pembuluh darah vena, probando sehat, dan juga pasien malignan melanoma. Nah, jadi prinsip kerja dari penelitian ini itu memiliki kemiripan dengan praktikum P1 yang telah dikerjakan oleh kelompok kami sebelum-sebelumnya, yakni sama-sama mengenai reaksi antigen dan antibodi melalui reaksi aglutinasi untuk mengidentifikasi suatu sel, di mana pada praktikum kami sebelumnya itu menggunakan antigen yang berupa biakan bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus dengan antibodi berupa E. coli atau S. aureus agglutinating sera. Nah, percobaan ini sendiri dilatar belakangi oleh kegunaannya dan manfaatnya yang sangat banyak. Diantaranya seperti memahami pengembangan dalam bidang kesehatan, juga dalam pengobatan seperti penemuan vaksin, pencegahan, dan juga terapi pengobatan. Yang kedua, antibodi monoklonal itu juga merupakan bagian dari pengobatan standar untuk berbagai kondisi penyakit, seperti diabetes, autoimun, dan reaksi alergi. Yang ketiga, identifikasi dari heavy chain and light chain juga sangat menarik untuk pengaplikasian secara klinis. Yang keempat, dengan memonitoring sistem imun sel B spesifik, juga dapat mengevaluasi reaktivitas dan respon imun terhadap antigen tersebut. Nah, jadi penelitian yang dilakukan pada jurnal ini itu dilakukan dengan mengidentifikasi bits yang berfluoresensi dan juga mengisolasi sel B spesifik dengan memilah fluorescence activating cells, sequencing, cloning dari daerah heavy chain dan light chain yang sesuai menjadi single full sequence antibody, serta pengembangan dari pengujian reaktivitas antibody. Nah, alur kerja ini didesain untuk menghindari ekspansi sel B secara ex vivo, secondary clone selection, dan memfasilitasi pembentukan antibody serta evaluasi downstream. Kemudian metode yang dilakukan pada penelitian ini pertama diambil sel imun manusia yang diisolasi dari pembuluh vena dari relawan yang sehat dan pasien melanoma. Sel mononuklear darah periferi manusia atau BBMC diisolasi dari 40 ml darah. Kemudian sel dikultur menggunakan teknik aseptis. Selan karsinoma ovari manusia atau IGROV1 mengekspresikan reseptor folate alpha atau FR alpha ditemukan dalam medium RPMI 1640 glutamax. Sel ginjal manusia embryonik atau sel XP293F dikultur dalam medium ekspresi serum XP293 bebas. Kemudian sel XP293F ditransfeksi dengan konstruksi antibodi Pevitro-1 high gram CS. Fluorescent beads yang digunakan berlapis avidin atau septavidin dengan ukuran yang berbeda. Kemudian untuk iotinilat protein dari sel melanoma, buffer lysis sel ditambahkan ke monolayer dan sel dipanen dengan cara scraping. Kemudian rekombinan FR alpha dan HER2 dikonjugasikan dengan biotin. Kemudian diikatkan pada bis lalu diikatkan dengan partikel fluorescent spiral. Kemudian metode untuk identifikasi antibodi monoklonal spesifik antigen yang berasal dari kloning sel tunggal. Sebagai model antigen dipilih FR alpha, sedangkan sebagai antibodi pengekspresi digunakan sel limfosit B yang spesifik untuk FR alpha. Antigen FR alpha yang terbiotinilasi terkonjugasi dengan fluorescent beads, terkonjugasi menjadi streptavidin atau avidin. Kemudian mengikat sel yang mengekspresikan imunoglobulin antigen spesifik, lalu diidentifikasikan dan disortir oleh FSC. RNA dari sel-sel yang disortir ditranskripsi terbalik dan wilayah variabel imunoglobulin diamplifikasi dengan PCR, diurutkan dan dikloning menggunakan Pevitro-1 yang berisi human heavy chain dan light chain. Antibodi diekspresikan dalam sistem ekspresi sel manusia, dimurnikan dan diuji untuk pengikatan antigen.
Uji pertama yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengenalan antigen terkonjugasi fluorescent beads oleh antibodi monoklonal dan antibodi spesifik pengekspresi sel B. Sebelum mencari tahu kemampuan fluorescent beads untuk berikatan dengan antibodi, perlu dicari tahu terlebih dahulu apakah fluorescent beads mampu berikatan dengan antigen atau tidak. Uji ini dilakukan menggunakan flow cytometry. Antigen FR-alpha dan HER2 dikonjugasikan dengan fluorescent beads. Hasilnya, antibodi anti-FR-alpha MOV18 immunoglobulin G berikatan dengan FR-alpha yang terkonjugasi dengan beads. Kemudian, antibodi HER2 spesifik trastuzumab berikatan dengan HER2 terkonjugasi beads. Di sisi lain, pada antibodi monoklonal hapten spesifik NIP immunoglobulin G menunjukkan hanya ada background binding pada FR-alpha terkonjugasi fluorescent beads atau pada HER2 terkonjugasi fluorescent beads dan tidak ada ikatan yang terdeteksi pada beads yang diinkubasi hanya dengan antibodi sekunder. Ini juga dicari tahu apakah jarak antara beads dengan antigen dari permukaan beads dapat mempengaruhi kemampuan pengenalan antigen oleh anti-FR-alpha expressing B-cell. Hasilnya yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan pada ikatan antibodi MOV18 immunoglobulin dengan beads terkonjugasi pada FR-alpha. Dalam artian, antigen tetap dapat mengenali antibodi. Kemudian dibuat model sistem menggunakan microsphere yang dipasangkan dengan FR-alpha dan antibodi anti-FR-alpha pengekspresi B-cell. Telah dipastikan bahwa proporsi kecil dari FR-alpha plus lumafidin 5,6 mikrometer microsphere dapat mengenali antibodi single anti-FR-alpha pengekspresi sel B. Sel yang terikat single beads diisolasi dalam lysis buffer pada microplatewell dan disorting menggunakan flow cytometry, PCR sel tunggal menghasilkan rantai heavy dan light yang cocok. Variabel region DNA produk terdeteksi sesuai dengan ukuran yang diperkirakan. Kemudian, urutan variabel region antibodi dikloning dan diekspresikan pada suatu sel. Dari flow cytometry dapat diketahui bahwa antibodi anti-FR-alpha yang dikloning dari antibodi single hasil sortir flow cytometry mampu mengenali secara spesifik antigen pengekspresi sel IgROV1. Antibodi anti-FR-alpha yang dikloning tidak mampu mengenali sel kanker payudara yang tidak mengekspresikan FR-alpha. Dari hasil tadi, memberikan kemungkinan untuk mengekstrak susunan variabel region yang cocok dari antibodi single tertentu pengekspresi sel oleh pengenalan antigen spesifik berlapis microsphere. Pengaruh diameter mikrosfer dan panjang biotin pada pengenalan antigen spesifik expressing B-cell. Tujuan penelitian ini untuk memeriksa apakah diameter mikrosfer atau folate reseptor alpha biotin pada beads mempengaruhi pengenalan antibody expressing cell spesifik. SP20MOV18 IgG mengekspresikan MOV18 IgG di permukaan sel dan dikenali oleh Human Recombinant Folate Receptor Alpha. Jarak dari permukaan beads dengan antigen tidak memberikan pengaruh dalam pengenalan antigen oleh folate reseptor alpha antibody expressing cell. Mikrosfer yang memiliki diameter beads lebih kecil berikatan pada proporsi yang lebih tinggi pada sel B dibanding mikrosfer lumafidin 5,6 mikrometer. Pada PEG12 biotin, mikrosfer terikat lebih tinggi proporsinya dibanding beads yang terikat pada folate reseptor alpha melalui LC-LC biotin atau LC biotin. Folate reseptor alpha yang dilapisi dengan beads berfluoresensi ikatannya lebih spesifik terhadap antibody expressing sel B karena folate reseptor alpha yang dilapisi bead berikatan sebesar 54-70%
20% dari antibodi SP200MOV18 IgG secara spesifik. Sedangkan secara non-spesifik, ikatannya sebesar 6-9% pada SP20 sebagai kontrol. Dapat dilihat pada figur 4E. Selanjutnya, kita dapat melihat di samping adalah figur 4. Pada 4A, kita dapat melihat bahwa SP20 MOV18 IgG mengekspresikan MOV18 IgG di permukaan sel dan dikenali oleh Human Recombinant Folate Receptor Alpha. Sedangkan pada figur 4B, kita dapat melihat bahwa jarak dari permukaan B dengan antigen tidak memberikan pengaruh dalam pengenalan antigen. Selanjutnya, mengenai evaluasi pengenalan antibody expressing B-cell spesifik pada sampel PBMC atau peripheral blood monocular cell oleh antigen yang terkonjugasi oleh PIT yang berfluoresensi. Hasil penting pada penelitian ini yaitu yang pertama, proporsi PBMC manusia dan sel B khususnya CD19+ dapat berikatan dengan folate reseptor alpha code PITs di hampir semua bagian secara non-spesifik. Yang kedua, blocking agent tidak mempengaruhi pengurangan level background binding. Hasil penelitian sendiri menghasilkan beberapa hal. Yang pertama, folate reseptor alpha dipasangkan dengan mikrosfer A-red 0,8 mikrometer menunjukkan pengenalan spesifik sebesar 52,4% dan secara non-spesifik sebesar 0,6% terhadap sel B. Ketika dipasangkan dengan mikrosfer SA Blue 1,1 mikrometer menunjukkan ikatan spesifik sebesar 53,4% dan non-spesifik sebesar 1,36% terhadap sel B. Sedangkan ketika dipasangkan dengan mikrosfer LUM Avidin 5,6 mikrometer dengan ukuran lebih besar menunjukkan ikatan spesifik 8,7% dan non-spesifik 0,7% terhadap sel B. Jadi dapat disimpulkan bahwa diameter pitch yang lebih kecil lebih mudah berikatan dalam menentukan antibody expressing cell. Tipe pitch yang berbeda dan ukuran diameter berdampak pada deteksi aktual positive event dan proporsinya berkurang jika frekuensi double positif yang terdiri dari folate reseptor alpha plus dan SP20+ sel B lebih rendah dari PBMC. Jika sel B ditemukan pada frekuensi tinggi, antibody expressing B-cell dapat dikenali pitch sekitar 5-75%. Mikrosfer SA Blue 1,1 mikrometer yang dipasangkan pitch LC biotin dapat dideteksi pada proporsi yang paling tinggi sekitar 75% saat frekuensi B-cellnya 1:43. Pada PBMC menunjukkan bahwa folate reseptor alpha yang dilapisi pitch lebih dikenali dibanding HER2 yang dilapisi pitch oleh antibodi SP20MOV18. HER2 dilapisi pitch lebih suka berikatan dengan anti-HER2 yang diekspresikan XP293F dibanding anti-CSPG4, sehingga dapat disimpulkan bahwa antibody expressing cell pada PBMC lebih dikenali dengan pitch yang terkonjugasi oleh antigen spesifiknya. Hasil selanjutnya mengenai antigen melanoma yang dilapisi pitch dikenali oleh antibodi anti-CSPG4 tidak hanya oleh antibodi MOV18 yang dispesifik untuk folate reseptor alpha. PBMC pasien melanoma diinkubasi dengan antigen melanoma dilapisi pitch dan diskrin untuk identifikasi CD19, CD22+ pada sel B. Melanoma antigen dilapisi pitch yang berfluoresensi bisa dikenali oleh derivat pitch bound dari sel B tunggal dibanding secondary atau antibody non-spesifik. Hal ini ditunjukkan pada figur 8, khususnya pada figur 8C. Jadi, kesimpulan pada bagian ini bahwa antigen reaktif sel B pada darah manusia dapat dikenali oleh antigen yang terkonjugasi oleh bit fluoresensi yang diidentifikasi menggunakan flow cytometry untuk mengekspresikan antibodi monoklonal. Kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, antigen spesifik yang digunakan dalam jurnal ini adalah folate reseptor alpha yang dikonjugasikan dengan bit fluorescence. Yang kedua, antibodi anti-FR alpha yang diproduksi dari sel lain B dan diidentifikasi serta diproduksi menggunakan flow cytometric. Antibodi berupa antibodi monoklonal hasil cloning mampu mengenali antigen FR alpha. Yang ketiga, penggunaan metode antigen yang terkonjugasi dengan bit fluorescence untuk mengidentifikasi dan memproduksi antibodi rekombinan dapat diterapkan untuk perkembangan imunologi ke depannya. Jawaban dan pertanyaan. Pertama, protein dari organisme apa yang dapat dikenali oleh antibodi yang diproduksi pada paper tersebut? Pada paper ini digunakan
antigen folat reseptor alfa dari sel B tikus. Pertanyaan yang kedua, organisme apa yang memproduksi antibodi? Organisme yang dapat memproduksi antibodi yang spesifik terhadap FR alfa adalah dari organisme kimera manusia dan tikus MOV18 imunoglobulin G1. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana antibodi tersebut dapat terbentuk atau bagaimana mekanisme produksi antibodi tersebut? Antibodi tersebut dapat terbentuk dimulai dari penggunaan antigen folat reseptor alfa yang sudah terbiotinasi dikopling dengan bits polystyrene fluorescent. Kemudian kompleks tersebut diikatkan dengan sel B yang mengekspresikan antibodi anti-FR alfa. Setelah itu, sel tunggal yang terkonjugasi kemudian diidentifikasi dan diisolasi dengan FACS yang secara langsung disortir dalam lempeng mikro yang berisi buffer lysis. RNA yang dilepaskan dari sel dikonversi menjadi cDNA menggunakan reverse transcription dan kemudian dilakukan RT-PCR dengan primer imunoglobulin yang spesifik. Variabel rantai H dan L yang cocok diurutkan dan dikloning menjadi vektor yang menghasilkan ekspresi tunggal yang memiliki urutan region imunoglobulin 1 yang konstan. Kemudian antibodi utuh diekspresikan dalam host ekspresi manusia. Antibodi dimurnikan dan spesifitas antibodi untuk antigen diuji pada sel yang mengekspresikan antigen target. Pertanyaan yang keempat, apakah antibodi tersebut termasuk jenis poliklonal atau monoklonal? Antibodi tersebut, yaitu antibodi anti-FR alfa, merupakan antibodi monoklonal. Pertanyaan kelima, bagaimana cara mengukur reaksi antigen antibodi pada paper tersebut? Pengukuran reaksi antigen antibodi pada paper tersebut menggunakan metode flow cytometrik. Pertanyaan yang keenam, bagaimana hasil pengukuran reaksi antigen antibodi tersebut? Hasil dari pengukuran reaksi antigen antibodi pada paper ini adalah antibodi imunoglobulin G1 hasil cloning dari sel B yang mengekspresikan sel tunggal mampu mengenali sel IgROV1 yang merupakan sel pengekspresi antigen FR alfa secara spesifik. Di mana antibodi anti-FR alfa ini tidak bisa mengenali sel karsinoma payudara karena sel tersebut tidak mengekspresikan antigen FR alfa. Hal ini menunjukkan bahwa antibodi yang dihasilkan merupakan antibodi yang spesifik mengenali antigen yang diharapkan. Jarak antar bits dan antigen di permukaan sel tidak mempengaruhi pengenalan antigen oleh anti-FR alfa. Namun, diameter mikrosfer bits yang lebih kecil, seperti dari SA red dan SA blue, mampu mengikat proporsi sel B yang lebih tinggi dibandingkan lumafidin dengan ukuran 5,6 mikrometer. Kemudian, bits FR alpha plus mampu mengidentifikasi 49% kejadian positif aktual dengan frekuensi sel B spesifik adalah 1:50. Dan hasil kejadian sebenarnya berkisar antara 9,4 dan 18%. Pertanyaan nomor 7. Bagaimana kesimpulannya terkait reaksi tersebut? Sel B reaktif dalam darah manusia dapat dikenali oleh bits fluorescence terkonjugasi antigen dan dapat diurutkan berdasarkan flow cytometry untuk ekspresi antibodi monoklonal. Antibodi ini mampu mengenali permukaan sel FR alfa yang diekspresikan secara asli, di mana penggunaan bits fluorescence dengan ukuran atau jenis yang berbeda dapat berpengaruh pada proporsi sel B yang mengekspresikan antibodi yang akan dikenali oleh bits yang terkonjugasi dengan antigen. Sekian video dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih.